chat ya, apakah jawabannya A, B, C, D atau E ya. Jadi silakan dituliskan ya di sini. Nanti kita bandingkan dengan pembahasan. Perhatikan gambar keliling daerah yang diarsir sama dengan. Nah, untuk gambarnya Bapak gambar ulang di sebelah kanan dan kita beri nama ya ujung-ujungnya, misalnya ini titik sudut A ya, kemudian ini B, ini C, dan yang di sini adalah D ya. Nah, kemudian sebagai bantuan dari titik B, Bapak tarik garis vertikal ke bawah ya, sehingga nanti tegak lurus terhadap DC ya. Jadi dari B ini ada garis yang tegak lurus DC dan kita beri nama garisnya adalah garis BE ya. Nah, di sini yang sudah menjawab ya kita jawabannya D ya. Kita lihat apakah betul D ya. Nah, kemudian ya untuk Hasan juga sama D ya. Nah, yang disebut dengan keliling daerah yang diarsir adalah daerah yang akan Bapak kasih warna hijau ya. Jadi dari sini ke sini gitu, A ke B ya, maaf kalau kurang lurus. Ini biar cepat, B ke C ya. Kemudian C ke D ditambah busur A ke D ya, atau D ke A ya. Nah, jadi di sini ya yang kita cari itu keliling ya, daerah yang diarsir. Nah, maka yang dimaksud dengan keliling dari daerah yang diarsir itu sama dengan ruas garis AB ditambah ruas garis BC ya, jadi sederhana aja. Tambah ruas garis CD tambah busur DA ya. Jadi untuk DA-nya busur bukan ruas garis ya. AB sudah ada 35, BC 25, CD ya. CD itu 50 tambah DA. Nah, karena ini busurnya berupa setengah lingkaran, kalau lingkaran penuh kan kelilingnya 2 PR ya. Karena ini setengah berarti kan V kali R ya. Nah, nanti dapatnya ya 35 tambah 25 tambah 50. Ini udah 110 tambah V itu 3,14. Tinggal nyari R ya. Nah, nyari R itu sebetulnya ya setengahnya dari AD. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mencari R-nya dulu ya. Nah, ini tengah-tengah AD itu adalah pusat lingkaran ya. Ditarik garis mendatar, ini jari-jari ya. Ini jari-jari, ini juga jari-jari ya. Nah, kita harus mencari jari-jari ya, berarti harus mencari AD. Untuk mencari AD ya, perhatikan segitiga BEC ya. Nah, perhatikan segitiga BEC. Nah, untuk segitiga B, kemudian E, C ya. Dari B ke C udah jelas 25 cm. Dari E ke C ya, E ke C adalah 50 kurang 35 ya. Berarti 15 cm. Nah, maka dengan menggunakan Pitagoras berapa BE-nya? Dengan Pitagoras 25, 15, maka BE berapa? 20, Pak. 20, Pak. 20 ya. Nah, ini 20 cm ya. Nah, kita tahu BE itu sama dengan AD ya. Jadi AD itu BE ya. 20 cm ya. AD itu sama dengan BE 20 cm. Itu kan 2R ya, 2 kali jari-jari. Maka jari-jarinya adalah 10 cm. Nah, dengan demikian ya VR itu 3,14 kali 10 ya. Nah, sehingga hasil akhirnya 110 tambah 31,4 dapatlah 141,4 cm ya. Nah, jadi jawaban dari Hasan dan Keita tadi sudah betul ya. Terima kasih atas partisipasinya dan juga sudah betul ya, alhamdulillah. Jadi nomor 18 jawabannya D ya. Nah, kita akan bersiap-siap ya dengan soal berikutnya yaitu 19 ya.
Nah, silakan untuk 19 juga ya, kalau yang sudah punya jawaban bisa dituliskan di kolom chat ya. Seperti kita jawabannya katanya B ya. 50, apakah betul 50? Nah, akan kita cek di sini ya. Besar sudut ABC ya, besar sudut ABC. Jadi kalau besar sudut ABC maka pada segitiga ABC itu berada di titik sudut B ya. Nah, kita beri nama saja sudutnya beta misalnya ya, ini beta derajat ya. Nah, beta derajat itu berapa sih gitu ya. Pertama ya, beta dengan 4x min 10 membentuk garis lurus ya. Maka harus berlaku beta ditambah 4x min 10. Karena membentuk garis lurus harus totalnya 180 ya. Dari sini dapatlah beta ya. Nah, dapatlah beta. Sebetulnya ya mau beta boleh, mau dinyatakan dengan X juga boleh ya. Misalnya kalau pengen cepat Bapak nyatakan dengan X juga boleh ya. Dari sini ya, nanti dapatnya gini. 4X ya, 4X itu sama dengan 180 tambah 10 kurang beta ya. Nah, 4X sama dengan 190 kurang beta ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita dapat ini ya, dapatnya adalah 4x 190 min beta. Tapi kalau ingin nyarinya beta dulu juga boleh ya. Jadi beta sekian x gitu ya. Kemudian ya di dalam segitiga ABC jumlah ketika sudutnya yaitu kalau ditotalkan harus 180. Jadi beta ditambah 2x ditambah 60 itu harus 180 ya. Maka 2x sama dengan ya 180 min 60 min beta ya. Dari sini 2x adalah 180 kurang 60 120 kurang beta. Nah, kalau ya tadi kan 4x ya, ini kita kalikan 2 ya. Maka 4x adalah 240 min 2 beta ya. Nah, kita dapatnya ini ya, bahwa 4x itu 240 min 2 beta ya. Nah, maka ya di sini tentu akan berlaku bahwa 190 min beta dengan 240 min beta itu sama ya. Nah, jadi kalau dibuat titik temunya gitu ya. Nah, dari sini ini ke sini, ini ke sini, maka nanti akan diperoleh 4x sama dengan 4x ya. Dengan demikian 190 min beta. Nah, itu akan sama dengan 240 min 2 beta. Betanya kita pindahkan ke kiri ya, 2 beta min beta sama dengan 240 min 190. Beta adalah 50 ya. Nah, betul ya jawaban dari Keita ya tadi B. Demikian juga jawaban dari Hasan ya. Jawabannya adalah 50 ya. Nah, kita siap-siap ya dengan soal berikutnya yaitu 20 ya. Nah, silakan ya diperhatikan soalnya nomor 20 dan dicari ada berapa pasang segitiga yang kongruen pada gambar tersebut. Kongruen itu artinya sama dan sebangun ya. Bentuknya sama, ukurannya juga sama ya. Nah, jadi tidak hanya sebangun tetapi sama ya. Jadi ukurannya itu sama persis. Nah, itu disebutnya kongruen ya, sama dan sebangun.
Nah, ini ya misalnya ya Bapak ambil contoh yang paling gampang aja dulu ya. Sepasang yang pertama ya. Nah, ini ya kita juga menjawab B ya selain Hasan. Nah, ini warnanya belum ya, sebentar. Nah, ini segitiga yang pertama ya. Nah, segitiga yang kongruennya yang ini ya. Nah, maaf kalau tidak lurus ya, ini biar cepat karena kalau pakai garis bagus sih tapi lama ya. Berarti udah ada satu pasang tuh ya, sudah ada satu pasang. Nah, yang gampang aja dulu ya. Nah, pasangan berikutnya ini ya. Nah, ini sepasang dengan ini. Nah, ini juga kongruen ya. Udah ada dua nih ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya. Nah, Bapak ini kan dulu ya. Bapak ini 4 dulu ya. Nah, berikutnya ya yang kongruen ya. Urutannya sih bebas ya. Yang mana dulu. Nah, ini misalnya Bapak ambil yang ini. Pasangannya udah jelas ini ya. Nah, ini udah 3 ya. Ini udah 3. Nah, kemudian yang keempat Bapak ambil ini DC alasnya. Kemudian CA, ini DA ya. Nah, kemudian satu lagi ini DB, ini CB, DC ya. Udah ada 4 ya. Nah, tetapi kalau dilihat-lihat memang ada satu lagi gitu ya. Nah, ada satu lagi yaitu yang dari A ke C ke B ya, segitiganya itu. Jadi segitiga yang ukurannya lumayan gede ya. A ke C, C ke B ya. Nanti A-nya ke B ya. Nah, sama juga ya. A ke D, D ke B ya. Nah, ini B ke A. Nah, jelas di sini ya kalau kita total ya jumlahnya ada 5 ya. Betul ya jawaban dari Hasan, jawaban dari kita. Silakan yang lain ya kalau ikut menjawab ya, ikut berpartisipasi ya. Nah, jawabannya adalah B ya. Jadi ada 5 pasang. Nah, baiklah ya, setelah nomor 21 kita bersiap-siap untuk membahas soal berikutnya, yaitu soal nomor 20 20 tadi 20 ya, sekarang 21 ya. Nah, silakan ya kalau mau menjawab dulu ya. Nah, untuk mempermudah, nah ini Bapak copy ke sini. Nah, ini sudah menjawab 21 Hasan B, kita juga B ya. Nah, kita lihat ya, misalnya ya. Jadi akan kita misalkan sisinya ini secara berurutan ya, A, B, C ya. Jadi A paling kecil, B berikutnya, C paling besar gitu ya. Tidak harus selalu begitu sih ya. Tidak harus selalu begitu. Nah, jika kita punya segitiga sembarang ya. Nah, dan sisi-sisinya diketahui ya. Nah, yaitu A, B, dan C ya. Jadi gini teorinya ya. Pertama,
jika A, B, dan C ya adalah sisi-sisi suatu segitiga ya, maka ya ini sembarang aja segitiganya ya. Pokoknya ada segitiga sisinya ABC ya. Nah, maka itu wajib berlaku ya, ini wajib nih. Jumlah dua sisi itu harus lebih gede dari satu sisi yang lainnya ya. Jumlah dua sisi harus lebih gede dari sisi yang lainnya. Jadi A tambah B itu harus lebih gede dari C ya. Jadi nggak boleh ya satu sisi itu lebih gede dari jumlah dua sisi yang lain ya. Jadi A plus B harus lebih besar dari C ya. Nah kemudian ya otomatis B plus C lebih besar dari A ya. Dan C plus A lebih besar dari B ya. Itu wajib ya, itu wajib yang pertama ya. Kita tidak ngomong segitiga siku-siku, lancip, tumpul dan sebagainya ya. Nah, tetapi yang penting adalah ya yang harus kita ketahui dia harus bisa membentuk segitiga ya. Nah, maka dari sini ya sudah ada pilihan ya. Sudah ada pilihan yang bukan jawaban gitu ya. Yang mana yang tidak memenuhi ini ya? Di antara 1, 2, 3, 4. Coba dilihat ada segitiga 1, 2, 3, 4. Mana yang tidak memenuhi aturan ini? 1 dengan 4, Pak. Nah, 1 ya. Nah, 1 itu udah tidak memenuhi ya. Karena 3 tambah 8 ya. Itu harusnya lebih dari 11, sama juga nggak boleh gitu ya. Karena tidak bisa jadi segitiga ya. Silakan saja punya lidi ya, lidi ukur 3 cm, 8 cm dan 11. Bikin segitiga dari 3 lidi itu pasti nggak akan jadi gitu ya. Karena 3 dengan 8 panjangnya sama dengan 11. Jadi nggak bisa membentuk segitiga gitu ya. Pasti bakal ada yang kelebihan gitu ya. Nah, jadi di sini ya 1 udah salah ya. Kemudian yang keempat ya 5, 13 ya. 5, 13 itu kan 18 ya. Nah 18 ini masih lebih kecil dari 25. Jadi 4 juga salah gitu ya. Nah kalau begitu ya dari sisi ini saja 1 dengan 4 udah salah. Maka semua jawaban yang mengandung 1 dan 4 sudah pasti salah ya. Jadi A salah, C salah, D salah, E salah. Berarti yang tersisa adalah B gitu ya. Itu dari segi strategi ya. Jadi kalau dari segi strategi sudah terjawab gitu ya. Kita belum melihat benar enggak ini tumpul gitu ya. Jangan-jangan ini lancip atau jangan-jangan siku-siku gitu ya. Nah berikutnya ya akan kita lihat ya. Akan kita lihat yang berikutnya ya. Nah, jika ya, ini jika lagi ini ya. Jika ternyata ya C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Nah, maka ini akan diperoleh kesimpulannya ya. Segitiganya siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Siku-sikunya ya di C gitu ya. Jadi kalau C kuadratnya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka di C-nya itu akan siku-siku ya. Nah, jadi kalau misalnya ya kita gambarkan gitu ya. Gini aja ya. Ini ngambil dari sini. Nah, kalau siku-siku kan gini ya gambarnya. Nah, di sini C-nya yang lebih gede dari A dan B ya. Ini C, misalnya ini A, ini B. Nah, maka kan panjang sudutnya itu ya nanti ini A gitu ya. Nah, ini C, di depan B ini B ya. Nah, jadi siku-sikunya di C ya. Karena C kuadratnya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Nah kemudian yang berikutnya ya.
jika ya C kuadratnya lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat ya. Maka ini segitiga lancip ya. Lancip di C ya. Karena lebih kecil ya. Dan terakhir jika ya C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiganya tumpul di C. Nah, kita kan sudah tahu ya bahwa nomor 1 dan 4 itu tidak memenuhi ya. Nah, kita bisa cek gitu ya. Benar nggak sih nomor 2 itu tumpul gitu ya. Nah, ini buat pengecekan saja. Benar nggak nomor 2 itu tumpul ya. Nah, kan nomor 2 itu 7, 15 ya. Jadi A-nya kita bikin 7, B-nya 15, dan C-nya 17 ya. Nah, kita akan melihat C kuadrat dibandingkan dengan A kuadrat plus B kuadrat. Lebih apa gitu ya. 17 kuadrat berapa? 17 kuadrat? 289. 289 ya. A kuadrat berarti 49 ya. Tambah B kuadrat 225 ya. 49 tambah 225 berapa ya? 274. 274. Jadi 289 lebih besar ya. Nah, karena lebih besar berarti betul ya ini tumpul ya. Ini tumpul ya. Memang terbukti gitu ya. Nah, begitu juga nomor 3 ya. Nomor 3 coba kita buktikan ya. Langsung saja ya. Nomor 3 itu kan A-nya 10, B-nya 15, C-nya 19 ya. Nah, coba kita cek ya. 19 kuadrat lebih apa dibandingkan 10 kuadrat plus 15 kuadrat. 19 kuadrat berapa? Ayo berapa 19 kuadrat? 361 ya Pak. 19 kuadrat itu ya mau dikalikan boleh gitu ya. Boleh juga pakai, tapi ini rada lama ya, 20 min 1 kuadrat ya. Jadi nanti 400 kurangi 40 tambah 1 ya. 361 ya. 361 ya. 361 ini 100 tambah 5325 ya. Jadi tetap aja lebih besar ya. Yang menunjukkan bahwa memang benar tumpul. Tapi nanti kalau menjumpai ya soal persis seperti ini, nggak usah dibuktikan tumpul ya. Karena tadi kita sudah tahu nomor 1 dan 4 salah ya. Jadi ya pilihannya tinggal 2 dan 3 ya. Jadi langsung saja jawab pilihan B ya. Ini tapi memang kalau soal gini kasihan juga yang bikin soalnya ya. Yang bikin soal pasti udah lama-lama bikin soal, dijawabnya bisa sebentar gitu ya. Suka sedih juga kalau bikin soal ya, udah susah-susah ya dikira soalnya susah, dijawabnya gampang ya. Baiklah, kita lanjut dengan soal berikutnya ya. Nih mohon maaf Bapak agak bindeng dikit ini. Mungkin karena agak kedinginan ya. Nah, silakan dicoba dulu ya nomor 22 ya. Dicoba dulu, jawabannya ditulis di kolom chat ya.
Ya, ini sudah dapat ya, baik Keita maupun Hasan sama-sama menjawab B ya. Diketahui 2 sin kuadrat X plus 3 sin X min 2 sama dengan 0. Dengan X-nya ya, ini sudah dibatasi X-nya ya, antara 0 derajat dan 90 derajat. Nilai X yang memenuhi persamaan tersebut itu P ya, dan Q adalah 60 derajat. Nah ini ya persamaan kuadrat tapi variabelnya sinus ya. Jadi 2 sinus kuadrat X ya plus 3 sin X min 2 sama dengan 0 ya. Nah kalau mau misalnya suka bingung gitu ya, persamaan kuadrat tapi sinus, ganti aja sinusnya dengan Y misalnya ya. Jadi 2Y kuadrat plus 3Y min 2 sama dengan 0 ya. Nah lalu kita faktorisasi ya, 2Y kali Y ya sama dengan 0. Nah nanti ya ini dapatnya 2Y min 1 kali Y plus 2 ya. Nah kalau udah kita faktorisasi seperti ini ya, berarti kan ini juga kalau diterapkan untuk ini sama, cuma Y-nya diganti dengan sin X ya. Jadi 2 sin X min 1 dikali ya sin X plus 2 sama dengan 0. Nah kalau A kali B sama dengan 0, maka ya A kali B hasilnya 0, maka A 0 atau B yang 0 ya. Jadi ini tulisnya ya 2 sin X min 1 sama dengan 0. Atau ya ini lambang atau ya. Atau sin X plus 2 sama dengan 0. Yang ini menghasilkan 2 sin X sama dengan 1 atau sin X sama dengan min 2 ya. 2 sin X sama dengan 1 berarti sin X-nya adalah setengah. Sedangkan yang ini sin X min 2. Nah kita tahu yang namanya sinus itu maksimumnya adalah 1, minimumnya min 1 ya. Jadi kalau sinus X min 2 ini tidak mungkin ya. Nah ini tidak mungkin. Karena tidak mungkin ya, maka tidak ada X yang memenuhi dari yang kanan. Dari yang kiri sin X sama dengan setengah. Maka X-nya, kalau sin X setengah itu kan X-nya berapa ya? Bisa 30 derajat, bisa 150 derajat ya, bisa 390 derajat gitu ya. Nah, dan seterusnya ya ditambah gitu ya, tambah 360 ya. Jadi kalau 30 itu kuadran 1, 150 kuadran 2 ya kan. Kuadran 2 sinusnya positif juga ya. 150 itu setengah. 390 itu sebetulnya udah 360 ya, sumbu X tambah lagi 30. Nanti sama aja dengan 360 tambah 150 yaitu 510 derajat. Banyak itu ya kalau diterusin. Tapi kan di soal sudah ditentukan ya. Di soal itu bahwa X-nya itu antara 0 dan 90. Maka kita ambil X-nya adalah 30 derajat saja. 150 dan seterusnya tidak kita ambil. Nah lihat di soal katanya P itu nilai yang memenuhi. Jadi P itu sama dengan 30 derajat. Sedangkan Q 60 derajat. Kesimpulannya jawaban untuk soal ini adalah Q lebih besar dari P ya. Jadi jawabannya B ya. Nah betul ya jawaban dari Hasan dan Keita untuk 22. Jawabannya adalah B ya. Nah ini 23 katanya dari Keita B juga. Sedangkan dari Hasan A ya. Silakan ya, baik Hasan maupun Keita dicoba lagi ya, karena beda jawabannya.
boleh diralat ya, apakah A atau B ya. Dua puluh tiga diketahui A adalah rata-rata dari 5 buah bilangan prima yang pertama ya. Ya udah tinggal kita tuliskan saja ya. A sama dengan, kita tuliskan 5 bilangan prima yang pertama ya. 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 ya. 2, 3, 5, 7, 11 dibagi 5 ya. Nah nanti dapatnya 2 tambah 3 5 sebut 17 tambah 11 28 ya. Nah dibagi dengan 5 maka dapatnya 5,6 ya. Nah katanya ya P itu adalah nilai A yang memenuhi ya, berarti 5,6, sedangkan Q-nya adalah 5,5 ya. Jadi jawabannya jelas sekali ya, P lebih besar dari Q ya. Maka kita pilih jawaban A ya. Ya jadi yang betul A ya. Ya ini ya, yang B sudah diralat ya. Jawabannya mungkin keliru nulis saja ya, karena kan ini soalnya relatif lebih mudah dibandingkan soal yang lain-lainnya. Ya ini kita tutup saja judulnya ya. 24 ya, log A plus log B plus log C sama dengan 6. Berapakah A plus B plus C ya. Nah silakan ya, diberi waktu dulu ya sebentar untuk mencoba menjawab. 24 kita maupun Hasan C ya. Ya karena sudah ada yang menjawab, bisa langsung kita bahas ya. Dua pernyataan bersama-sama. Wah berarti kalau harus bersama-sama, kalau satu-satu ya nggak bisa ya berarti. Coba kita lihat. Log A plus log B ya plus log C sama dengan 6. Nah sesuai dengan sifat ya, log A plus B plus log C itu ya adalah log ABC ya. Log ABC sama dengan 6 itu adalah log 10 pangkat 6 ya. 6 itu log 10 pangkat 6. Nah berarti kesimpulannya adalah A kali B kali C sama dengan 10 pangkat 6. Nah anggap saja persamaan bintang gitu ya. Ya nggak usah dikasih lingkaran lah, persamaan bintang. Nah ini ya data yang pertama. Berikutnya ya ditanya A plus B plus C ya. Nah tentu kalau ditanya A plus B plus C ya belum bisa ya. Jadi kita cuma punya data ABC ya dari data utama. Sekarang coba kita gali data yang pertama ya. Nah apakah data pertama bisa ya menghitung A plus B plus C. Katanya AB-nya 1000 ya. AB sama dengan 1000. Padahal tadi ya di persamaan bintang itu ABC sama dengan 10 pangkat 6 ya. Nah berarti AB-nya kita ganti dengan 1000 ya. 1000 kali C sama dengan 10 pangkat
Nah, berarti C-nya adalah 1000 ya, alias 10 pangkat 3. Nah, kita cuma dapat C doang gitu ya. Nah, A-nya berapa, B-nya berapa, belum tahu ya. Nah, maka A plus B plus C belum bisa dihitung ya. Jadi dikasih keterangan ya. Nah, A plus B plus C. Nah, ini masih tanda tanya gitu ya. Jadi belum bisa ya. Nah, sekarang coba data nomor 2 ya. Data nomor 2 itu AC 10.000 ya. AC 10.000 ya. Ya, gunakan yang persamaan bintang tadi ya. Persamaan bintang ABC sama dengan 10 pangkat 6 tadi ya. Nah, AC-nya 10.000 ya. Jadi 10 pangkat 4B ya. Jadi AC-nya ganti dengan 10.000 sama dengan 10 pangkat 6 ya. Berarti kesimpulannya B-nya adalah 10 pangkat 2 ya. Bagaimana dari pernyataan 2 ini bisa menghitung A plus B plus C? A plus B plus C masih belum bisa dihitung ya. Kenapa ya? Kita di sini cuma punya B saja ya, di pernyataan 2 kita punya B itu 100 ya. Sama juga di pernyataan 1 tadi kita punya C 1000 gitu ya. Nah, jadi belum bisa dihitung ya. Jadi yang tadi ya, yang ini kenapa belum bisa ya? Karena cuma punya data C doang 1000 ya. Jadi 1 tidak bisa, 2 tidak bisa. Apakah 1 dan 2 digabung jadi bisa ya? Seperti jawaban Hasan dan Keita, coba ya. Kalau kita menggunakan data 1 dan 2. Kalau 1, 2 digabung berarti kita punya C 10 pangkat 3. Kemudian kita punya B 10 pangkat 2. Sementara di data utama disebutkan ABC itu 10 pangkat 6 ya. Berarti ya A kali 10 pangkat 2 kali C-nya 10 pangkat 3. Maaf, ini 3-nya diralat dulu ya. Kali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 6. Maka A adalah 10 pangkat 6 bagi 10 pangkat 5. 10 pangkat 1. Kesimpulannya berapa A plus B plus C? A plus B plus C adalah 10 plus 100 ya. B-nya 100 betul ya. Tambah C 1000 ya. Nah, berarti bisa dihitung. Tapi ya, atau dengan syarat data 1 dan 2 digabung. Nah, untuk soal yang penyelesaiannya seperti ini, jawabannya adalah kategori pilihan C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup ya. Jadi harus bareng-bareng 1 dan 2. Nah, jadi ya tadi jawaban dari Hasan Keita juga betul ya, 24C ya. Nah, baiklah ya, kita melaju ke 25 ya, sebelum kita nanti istirahat ya. Jadi kita nanti istirahat 17.45 ya. Nah, sebelum 17.45 kita kerjakan dulu soal nomor 25. Diketahui K adalah garis lurus yang melalui titik 2,8. Tentukan persamaan garis lurus K tersebut ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, persamaan garis lurus ya yang melalui 2,8 ya. Nah, jadi pertama Bapak tuliskan dulu sedikit
teorinya ya sedikit saja. Nah, persamaan garis lurus yang melalui A, B dan memiliki gradien M adalah ya. Nah, kalau kita ya punya garis lurus mulai A, B, gradiennya M, maka persamaannya Y min B sama dengan M kali X min A ya. Ya, teorinya gitu ya. Soal K ya. Nah, diketahui kan nih soal ya. Garis K melalui 2,8 ya. Nah, diketahui ya. Garis K melalui 2,8 ya. Maka persamaan garis K adalah ya sesuai dengan tadi aja teori Y min 8 sama dengan M kali X min 2 ya. Nah, karena ya gradiennya belum ada ya, maka persamaan garis lurus ini belum lengkap ya. Jadi agar garis lurus ini lengkap ya, maka gradiennya harus kita cari dulu. Coba kita cari dari data nomor 1 ya. Garis lurus K tegak lurus terhadap garis X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu ya. Garis X plus 2Y min 6 sama dengan 0. X plus 2Y min 6 sama dengan 0 ya. Nah, dari sini bisa ditulis 2Y sama dengan min X plus 6 ya. Atau Y sama dengan min 1/2X plus 3. Nah, yang di depan ya, yang di depan X ini, yang setengah ini gradiennya ya. Nah, ini gradien garis ini ya. Gradiennya adalah min setengah ya. Nah, tapi ini gradien garis X plus 2Y min 6. Nah, kalau gradien garis K berapa ya? Nah, untuk gradien garis K, gradien garis K ya, syaratnya kalau tegak lurus harus bagaimana ya? M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Jadi hasil kali gradiennya harus sama dengan min 1 ya. Jadi nanti ya kita tuliskan ya. Gradien garis K, Bapak sebut MK, kali gradien garis ini min setengah ya. Nah, itu harus sama dengan min 1 ya. Nah, maka dari sini dapat gradien garis K adalah 2 ya. Nah, karena gradien garisnya sudah diketahui ya, maka ya ini cukup ya. Nah, jadi datanya cukup ya. Jadi persamaan garis K dapat dibuat. Persamaan garis K dapat ditentukan lah atau dapat dibuat ya. Nah, jadi data nomor 1 cukup ya. Nah, bagaimana dengan data nomor 2 ya. Garis K memotong sumbu Y di titik 0,4 ya. Nah, kalau memotong di titik 0,4 ya, kan gini, K-nya kan sudah ada Y min 8 sama dengan M kali X min 2. Nah, katanya ya, memotong sumbu Y di titik 0,4 atau ya secara sederhana melalui 0,4 ya. Kalau melalui 0,4 berarti 4 min 8 sama dengan M kali 0 min 2 ya.
min 4 sama dengan M kali min 2 ya. Maka dapat M-nya 2 ya. Nah, kalau M-nya 2 maka ya persamaan garis K itu sudah bisa kita tentukan, yaitu Y-8 sama dengan M-nya 2 ya, kali X min 2. Nah, jadi data nomor 2 juga cukup ya. Data 1 mencukupi, data 2 juga mencukupi ya, maka untuk soal sejenis ini jawabannya adalah D ya. Pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja juga cukup ya. Nah, jadi 25 jawabannya D ya. Ya betul jawaban dari Hasan ya. Untuk Kaita ini masih belum tepat ya. Nah, karena suatu hal ya, jadi untuk sementara kita istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu sampai 18.05 ya. Jadi masuk lagi tepat 18.05 ya. Ya, jadi mohon maklum ya untuk semuanya ya. Kita istirahat dulu ya, istirahat sampai 18.05. Nanti dilanjut lagi 18.05 sampai 18.35 ya. Ya silakan ya yang mau istirahat dulu sejenak, yang mau Ya, ke Pak. air dulu ya, yang mau sholat dulu, kalau memang sudah masuk waktunya dipersilakan ya.
min 2 ke Y kalau dari min 2 ke Y apakah berlaku hal yang sama ya? Kalau min 2 ke Y coba aja. Min 2 kali 2 min 4 kemudian tambah 10 hasilnya juga 6 ya. Nah, jadi untuk X ya, boleh X ke min 2, boleh min 8 ke X ya. Nah, jadi Bapak ambil contoh ini nih. Jadi ini X itu ya diperoleh dari min 8 dikali 2 ya, lalu ditambah 10 ya. Nah, maka dari sini ya min 8 kali 2 tambah 10 itulah X ya. Min 16 tambah 10 nah itulah X ya. Maka min 6 sama dengan X ya. Nah, yang ditanyakan berapa X plus Y ya. Jadi jelas ya, X plus Y hasilnya adalah minus 6 plus 6 ya. Dapatnya 0 ya. Nah, maka ya jawaban dari kita juga Hasan ya, sama-sama memilih C sudah benar ya. Jadi jawabannya kita pilih C yaitu 0 ya. Nah, ini lumayan menarik juga ya untuk barisan yang ini ya. Jadi ada beberapa variabel ya, X dan Y ya, dari kiri dan dari kanan. Nah, itu harus berlaku sama ya. Nah, untuk pola barisan bilangan sudah ya, kita akan lanjut dengan soal yang berikutnya, yaitu ya aljabar ya. Soal aljabar biasa ya, nomor 3 ini mungkin boleh dikatakan ya ini soal SD ya. Nah, soal tingkat SD ya. Hanya ya kalau kita tidak hati-hati ya, meskipun soalnya soal SD ya, ya kita bisa kerepotan juga gitu ya. Nah, silakan yang sudah dapat jawaban ya, ini mah harusnya semua bisa ya, bisa dituliskan di kolom chat ya. Ini 3,5 ya dikurangi 1/3 ditambah 1/4 bagi 3/3. Nah, supaya mudah ya, nah, ini kita buat langsung sekian per sekian saja ya. Jadi 3,5-nya itu kita ubah jadi 7/2 ya. Caranya ya, dari mana 7-nya? 2 dikalikan dengan 3 ya. 2 penyebut itu kalikan 3, 6, tambah 1 ya, tambah pembilang jadi 7. Nah, ini juga sama ya, 1/3 itu 4 kali 1 ya. 4 tambah 3 ya, jadi 7/4 ya. Lalu ditambah 1/4, 4 kali 1 tambah 1, 5/4. Bagi ya, 3/3 itu 3 kali 3, 9 tambah 1 ya, 10/3. Perhatikan ya, ini ada operasi kurang tambah bagi. Di dalam matematik ya, operasi kali bagi itu didahulukan dibandingkan tambah kurang ya. Operasi perkalian dan pembagian harus didahulukan dibandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Maka ini ya Bapak kasih kurung ya. Yang dikasih kurung ini supaya prosesnya didahulukan gitu ya. Nah, tentu sambil mendahulukan ya proses. Jadi maksudnya jangan begini mengerjakannya. Jangan 7/2 kurang 7/4 tambah 5/4. Baru hasilnya bagi 10/3, jangan begitu gitu ya. Nah, ini kan ada 7/2 dan 7/4 ya. Kita bikin sama-sama per 4 ya. Jadi 14/4 kurang 7/4 kan ini sudah lumayan nih per 4 ya. Jadi prosesnya nanti lebih mudah. Nah, 5/4 bagi 10/3 itu diproses tersendiri ya. Jadi 5/4 ingat, pembagian dengan pecahan sama dengan perkalian dengan kebalikannya 3/10 ya. Nah, jadi yang ini sudah bisa diproses
14/4 kurang 7/4 itu 7/4 ya. Ditambah ya. Nah ini kan 15/40 gitu ya. Bapak tulis dulu aja 15/40 ya. Nah 15/40. Nah ini kan bisa disederhanakan ya. Ini 7/4 ditambah sama-sama kelipatan 5. Jadi bagi 5 ya 15/40 itu. 15 bagi 5 3, 40 bagi 5 8 ya. Nah, karena per 8 kita buat 14/8 tambah 3/8. Maka hasilnya 17/8. Nah 17/8 itu kan hasilnya 2 ya. 2 kali 8 16 sisanya 1. Jadi 2 ya 1/8. Jadi jawabannya adalah C ya. Lumayan juga ya soal SD juga ini lumayan ya. Kalau kita kurang teliti bisa salah ya. Jadi jawabannya adalah C ya. 2/8. Nah, kalau masih belum tepat jawabannya ya, bisa diulang prosesnya. Biasanya masalah ketelitian ya. Jadi karena kita kurang teliti ya, ya akibatnya jadi salah ya. Nah baiklah ya, kita lanjut ya. Insya Allah kalau sejenis nomor 3 tadi ya, pada bisa hanya mungkin masalah ketelitian ya. Nah kita lanjut nomor 4 ya, hasil dari 81 pangkat 3/4 tambah 125 pangkat 2/3 tambah 64 kurang 64 pangkat 1/3 ya. Nah ini ya ada apa namanya ya teori yang harus kita ingat kembali ya sehubungan dengan eksponen, yaitu kalau kita punya A pangkat B dipangkatkan lagi C ya, maka ini sama dengan A pangkat B kali C ya. Untuk 4 ini udah ada yang menjawab ya. Hasan menjawab A. Kita cek apakah betul A ya. Nah jadi misalnya ya A pangkat B pangkat C ya misalnya, atau contohnya gitu ya. Nah example misalnya 2 pangkat 5 pangkat 3 gitu ya. Nah ini teh sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 5 gitu ya. Sama itu ya, yaitu sama-sama 2 pangkat 15 ya. Atau contoh lain misalnya ya 27 kuadrat gitu ya. Nah 27-nya sendiri boleh ditulis sebagai 3 pangkat 3 gitu ya. Jadi 3 pangkat 3 kuadrat. Nah maka jadinya 3 pangkat 6 ya. Nah 81 pangkat 3/4 ini hanya memang kita harus mengenal angka-angkanya ya. 81 itu berapa pangkat berapa gitu ya. 81 pangkat 3/4 tambah 125 pangkat 2/3 ya, kurang 64 pangkat 1/3 ya. Nah yang harus kita curigai itu adalah per-perannya ya. Jadi di sini ya Bapak tanain D yang pertama ya. Sebentar. Alhamdulillah. Nah yang pertama angka 4 nih yang curigai gitu ya. Untuk yang kedua angka 3 yang harus dicurigai. Untuk yang ketiga angka 3 yang harus dicurigai ya. Karena kan per ya, jadi nanti akan ada dibagi 3, dibagi 3, dibagi 4 ya. Nah kalau di sini ya pangkatnya 3/4 dicurigai pangkat 4. Jadi 81 itu ya coba dipikirkan, pasti si pembuat soal itu mengarahkan pangkat 4 gitu ya. Nah jadi 81 itu 3 pangkat 4 sebetulnya ya. 3 pangkat 4
pangkat 3/4 ya. Tambah, nah karena ini per 3 ya, jadi 125 itu nyatakan sebagai pangkat 3 ya. 125 itu tidak lain 5 pangkat 3, pangkat 2/3. Min 64 itu ya, 64 itu tidak lain 4 pangkat 3 ya. 4 kali 4 kali 4 ya, pangkat 1/3 ya. Nah ini ada sama dengannya ya. Sama dengan sesuai sifat tadi ya, A pangkat B pangkat C itu A pangkat B kali C. Jadi ini 3 pangkat ya, 4 kali 3/4 ya. Makanya kenapa tadi dicurigai ya, karena nanti ya si 4-nya ini bakal hilang gitu ya. Nah itu ya kenapa tadi dicurigai angkanya ya, pernya. Ini juga sama, 5 pangkat 3 dikali 2/3 ya. Lalu dikurangi 4 pangkat 3 kali 1/3. Nah jadi sisanya ini 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2 kurangi 4 pangkat 1 ya. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 27 ya. Ditambah 25 ya. Dah 52 ya. 52 kurang 4 ya. Maka hasilnya adalah 48 ya. Nah jadi tadi ya yang sudah menjawab A 48 itu betul ya. Ya jawaban Hasan ya nomor 4 betul sekali ya, bahwa hasilnya adalah 48. Nah silakan ya kalau mau diamati dulu. Kita akan lanjut dengan soal berikutnya, yaitu nomor 5 ya. Nah sambil Bapak mempersiapkan gambarnya, nah silakan kalau mau mencoba menjawab dulu ya. Nah nomor 5, angka di dalam segi 6 dibentuk dari angka-angka di luar segi 6 menggunakan pola aritmetika tertentu. Jika pola aritmetika pada ketiga buah segi 6 berikut adalah identik, maka X pada segi 6 yang ketiga adalah, nah sebetulnya ya kalau menggunakan segi 6 ini soalnya sudah ya rada keterlaluan ya, terlalu susah gitu ya. Mungkin pembuatnya ya saat membuat soal dia menggunakan pola sederhana ya, tapi kan kalau segi 6 itu ya dibandingkan segi 4 kombinasinya itu sangat banyak gitu ya. Nah memang ini ya meskipun segi 6 polanya sederhana, tapi kan belum tentu bisa langsung kepikir ke situ ya. Nah tapi coba kita lihat saja ya. Ternyata kalau setelah kita lihat-lihat ya, ini hanya pengelompokan di kiri ya, angka-angka yang di kiri ya, lalu diselisihkan dengan penjumlahan angka-angka yang sebelah kanan ya. Nah silakan dicek dulu masing-masing sebelum Bapak bahas ya. Dicek ya hubungan antara angka di kiri dijumlah ya, angka yang di sebelah kanan juga dijumlah. Nah lalu apa hubungan kanan dengan kiri sehingga menghasilkan angka yang di tengah ya. Nah nanti tentu ya kita akan mendapatkan hubungannya ya. Nah kalau kita lihat 9, 7 tambah 2 ya. Nah kalau semuanya dijumlahkan yang di kiri itu ya, maka akan diperoleh 18 ya. Ini 18. Yang kanan 3, 4, 5 itu 12. Dan kalau dikurangkan itu hasilnya tepat 6 yang di tengah gitu ya.
Yang berikutnya yang kiri 24 ya. Yang sebelah kanan 15 ya. Kalau dikurangkan hasilnya juga 9 ya. Maka ya untuk soal ya yang gambar ketiga 11 tambah 15 tambah 8 26 34 ya. Ya kita kurangkan juga dengan 22 ya. Nah 34 kurang 22 hasilnya adalah 12 ya. Nah jadi untuk nomor 5 ini jawabannya 12 ya atau B ya. Nah betul ya jawaban dari Hasan ya. Ya hanya terus terang ya kalau Bapak menilai ya memang soalnya ini kalau segi 6 memang terlalu berat ya, meskipun di soal ini sih sederhana gitu menjawabnya ya. Sederhana itu kan kalau udah tahu gitu ya. Kalau belum tahu ya itu bisa jadi berat soalnya gitu ya. Kan bisa saja yang dijumlahkan itu yang atas dengan yang bawah gitu ya. Diselisihkan dengan yang tengah ya. Ya banyaklah kombinasinya gitu ya. Nah itu soal nomor 5 ya. Nah kita lanjut ya, masih ada waktu sedikit lagi ya, minimal sampai nomor 6 ya. Jadi supaya semua jenis soal yang ada polanya bisa kita tamatkan ya. Nah kita lihat soal, sepertinya ini soal terakhir yang kita bahas di sore ya sampai malam hari ini. Nomor 6 Bapak copy dulu pilihannya ya. Perhatikan angka-angka pada segitiga siku-siku berikut. Bila angka yang berada di dalam segitiga tersebut terbentuk dengan pola yang sama, maka X ya. Nah, di sini ada penekanan ya bahwa segitiganya itu siku-siku ya. Nah, pasti ada maksudnya ya siku-siku ya. Nah, kalau segitiganya siku-siku biasanya alas dengan tingginya sudah tertentu gitu, sudah terlihat ya. Atau minimal ya, mungkin juga ada hubungannya dengan Pitagoras. Tapi apakah ada hubungan atau tidak ya? Nah, kita lihat saja ya. Nah, kalau ini ya, kalau kita lihat ya, ini alasnya 3, tingginya 4. Nah, di dalamnya 6 ya. Nah, 6 ini kan luas ya. Jadi kalau kita lihat ini 6 ini luas segitiga ya. Jadi 6 itu adalah sebentar. 6 itu adalah alas 3 kali tinggi 4 bagi 2 ya. Nah, untuk yang ini ya, ini terpaksa untuk gambar yang kedua harus dilarikan dulu ke Pitagoras ya. Pitagoras itu kalau ini 13, ini 12, berapa sisi yang satu lagi? Dengan Pitagoras tolong. 5, Pak. 5 ya, ini 5 ya. Nah, kalau kita disuruh menghitung luas segitiga, kan kita pakai alasnya 12, tingginya 5. Atau alasnya 5, tingginya 12. Nah, ternyata ya kalau kita lihat ya, 30 itu tidak lain adalah 12 kali 5 dibagi 2 ya. Jadi sama dengan luas segitiga gitu ya. Nah, sekarang satu lagi ya, ini pakai Pitagoras juga ya. Nah, untuk Pitagoras yang ini ada 25, ada 24, satu lagi berapa? 7. 7 ya. Jadi pakai Pitagoras ya, 25 kuadrat kurang 24 kuadrat, itu hasilnya 49. Nah, kalau diakarkan ya nanti dapatnya 7 ya, ini 7. Nah, maka ya kalau melihat polanya, si X itu adalah 7 kali 24 dibagi 2 ya. Nah, 7 kali 12, maka dapatnya adalah 84 ya. Dan kalau kita lihat di pilihan juga memang ada yaitu 84D ya. Nah, dengan demikian ya untuk soal nomor 6 jawaban akhirnya adalah D ya.
Nah, baiklah ya untuk kegiatan ya pembelajaran pada kesempatan sore sampai malam hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Jadi di sini supaya pas ya sejenis karena mulai nomor 7 itu agak beda bentuknya ya. Jadi nanti kita bahas saja di pertemuan berikutnya. Nah, dengan berakhirnya soal nomor 6 ya, maka berakhir pula ya kegiatan belajar pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dimengerti, bisa dipahami, dan yang paling penting adalah bisa bermanfaat ya sebagai salah satu upaya ikhtiar kita mencapai ya kesuksesan di UTBK dan SBMPTN 2022 ya. Bapak doakan semoga adik-adik semua sukses ya di UTBK ataupun SBMPTN 2022. Amin ya rabbal amin. Mohon maaf ya Amin. kalau ada kehilapan atau kekurangan dalam kegiatan belajar pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Selamat mengikuti aktivitas berikutnya ya. Kalau mau beristirahat, selamat beristirahat. Salam untuk keluarga di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Iya, sama-sama ya, sama-sama. Terima Sehat kasih, semua Pak. ya.